Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'alakum bi khair, li'annani bi khair kadzalik. Aduh, ya semoga kalian selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebenarnya tadi saya udah ngerekam video ya sama suara. Cuman saya lupa malah mutein mic-nya. Jadi saya ulang lagi videonya ya. Oke, bentar saya buka dulu videonya. Ilmu. Aduh, Nah, kita hari ini akan belajar tentang isim isyarat, yaitu kata dekat, ya, kata tunjuk buat dekat. Isim isyarat seperti kata tunjuk ya, digunakan sesuatu untuk yang dekat ataupun jauh. Isyarat. Ismul isyarah. Biasanya buat yang dekat itu memakai kata ini. Ya, kalau yang jauh itu memakai kata itu. Kalau yang jauh, dekat makanya ini. Jadi ini dan itu kalau di bahasa Indonesia ini adalah kata isyarat atau kata tunjuk. Dan kata tunjuk itu ada dua jenis. Yaitu sesuatu yang dekat sama sesuatu yang jauh. Nah, untuk sesuatu yang dekat disebutnya lil qarib. Contohnya dengan kata haza. Artinya ini. Nah, buat yang jauh disebutnya lil ba'id. Pakai katanya zalika. Bahasa Indonesianya itu. Ya berarti beda. Haza buat yang dekat, zalika buat yang jauh. Dan haza ini buat muzakkar. Nah, kemarin kita udah belajarkan muzakkar ya. Tapi kalau buat muannas beda lagi artinya. Kayaknya bukan haza lagi makanya. Ya. Zalika ini buat muzakkar, tapi yang jauh. Tapi kalau buat muannas yang jauh beda lagi. Kayaknya. Ya. Nah, buat pulpen misalkan kolamun. Kan dekat ya dari tangan itu dari tulisannya haza kolamun. Kolamun muzakkar. Nah, jadi makanya haza. Nah, ini apa? iPhone ya. Artinya jawalun atau hatifun. Nah, haza hatifun. Kenapa pakai haza? Karena dia muzakkar dan satu. Pulpennya cuma satu ya. Kalau buat satu muzakkar makanya haza. Ini telepon. Nah, ini kan orang jauh ya kan disebutnya kata jauh disebutnya ba'id. Nah, tapi penggunaannya kita pakai kata zalika. Nah, kenapa pakai zalika? Karena dia jauh. Nah, dan buat laki-laki buat muzakkar ya. Kalau buat perempuan beda lagi. Kuncinya buat laki zalika itu buat laki-laki, muzak buat muzakkar dan buat mufrad yaitu buat satu orang. Kalau buat dua orang terbeda lagi bukan pakai zalika lagi. Nah, baidun. Nah, zalika muhadirun. Kita pakai zalika karena jauh ya kan. Kalau dekat makanya ada. Nah, ya, ism isyarah lil qarib yaitu kata tunjuk dekat. Kata tunjuk dekat ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu dalam jarak yang dekat. Ya, kata tunjuk dekat boleh digunakan untuk menunjukkan manusia atau bukan manusia. Maksudnya apa? Buat hewan, misalkan buat berakal, yaitu manusia. Yang nggak berakal apa? Ya benda selain manusia itu. Dan ini buat buat kata tunjuk dekat untuk manusia. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau buat manusia ya, kalau buat bukan manusia beda lagi. Kita fokus sama kata ini aja. Haza sama hadihi. Ya, ingat, haza itu lihat buat muzakkar, buat satu. Satu apa? Bendanya satu maksudnya. Manusianya satu. Kalau hazihi buat mu'annas, buat satu juga bendanya atau manusianya.
seperti itu ya. Misalkan hada muhadirun, hadihi munazzifatun, seperti itu ya. Nah, kalau buat dua orang beda lagi. Hadani muhadirani. Kalau buat dua orang perempuan terbeda lagi. Dan kita belum belajar ini. Bagaimana caranya merubah kata menjadi dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan kita bisa merubah, misalkan dua pulpen, kita tinggal tambahin tanda duanya. Kan pulpen, dua pulpen, kita tambahin tanda tulisan dua di depan pulpen. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, ada huruf-huruf yang berubah. Ada huruf yang ditambah, ada juga huruf-huruf yang dikurangi. Nah, kita nanti belum belajar itu ya. Habis ini kita baru belajar hal tersebut. Nah, kita lihat hada arnabun. Kenapa pakai arnabun? Kenapa pakai haza? Karena dia nggak ada tanda-tanda muannas, berarti dia muzakkar. Kalau muzakkar terus cuma satu bendanya atau wujudnya, maka disebut makanya kata haza. Kalau dekat. Kalau dekat tapi muannas perempuan, tanda-tanda perempuan yaitu tamar butoh seperti gambar di kiri. Syajarotun ada tamar butohnya buat dekat, katanya dekat ya. Makanya berarti hazihi. Kalau misalkan kita pakai hazihi arnabun, itu berarti salah. Kenapa? Karena arnabun muzakkar dan tidak ada tanda-tanda muannas. Ingat ya, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Kalian nggak salah paham. Tapi kalau kita misalkan tahu kelincinya itu perempuan, maka kita makanya hazihi. Gitu ya. Karena kan ada kelinci ada laki-laki ada perempuan kan beda-beda. Nah, kalau dua ekor kelinci jantan, nah beda lagi. Kayaknya hazani arnabani. Ya. Kalau pohon, hatani syajarotani, beda-beda. Kita akan fokus sama haza sama hazia. Nah, kita belum belajar yang seperti ini. Kalau buat yang jauh, kita pakai kata itu. Ya, bait itu jauh, qorib itu dekat. Nah, kita lihat fokus aja sama yang zarika sama tilka, ya, dengan yang lain. Nah, ini apa? Ada gambar orang pedagang ya. Zalika tajirun. Buat jauh, kosakatanya jauh, makanya zalika tajirun. Ya, buat muzakkar, buat satu orang. Zalika itu buat muzakkar dan buat satu benda atau satu orang. Ya, kalau tilka itu untuk muannas buat satu orang dan buat kata yang jauh. Ya, nggak boleh kita pakai, misalkan kita nyebut ini mustariyatun, tapi pakai katanya tilka nggak boleh karena ini artinya pakainya hazihi. Kalau tilka artinya itu, tapi buat perempuan. Ya, dari kata jirun itu buat laki-laki. Kalau tilka untuk perempuan, buat kosakata yang jauh ya, bukan yang dekat. Ini nggak usah kita bahas karena tentang yang jamak kita belum belajar. Selesai, kita akan bahas sedikit di sini. Kita lihat di sini. Nah, buat muzakkar itu makanya haza ya, buat yang dekat ya. Bilangannya satu, kayaknya haza. Kalau muannas satu bilangan, kayaknya hadihi untuk yang dekat ya. Contohnya haza kolamun, hadihi sabbu rotun. Ini kolamun, ini pulpen. Hadihi sabbu rotun, ini papan tulis.
Nah, haza sama hazihi itu harus di awal kata ya. Nggak boleh di belakang kata kolam, nggak boleh. Atau di belakang saburo, nggak boleh. Harus di awal ya. Nggak boleh di akhir. Misalkan kolamun haza, nah, itu nggak boleh ya. Harus di awal dulu. Gitu ya. Hmm. Dan ini contohnya ya. Misalkan contoh yang lain. Misalkan ada kata seperti ini. Kata kitabun. Terus ada kata lagi maktabatun. Nah, ini berarti jawabannya apa? Ada kitabun hajihi maktabatun. Kenapa pakai hajihi? Karena ini muannas. Ciri-ciri muannasnya ada tamar buto. Kenapa ini pakai haza? Karena dia tidak ada ciri-ciri muannas. Berarti dia muzakkar. Kalau muzakkar makanya kata haza. Seperti itu ya. Dan kalau buat kata kosakata yang jauh ya, kita hapus dulu. Contohnya kita ada kata zalika sama kata til. Zalika itu untuk satu benda, untuk muzakkar, dan juga untuk yang jauh. Ya, artinya apa? Itu. Kalau tilka untuk yang satu benda atau satu manusia, untuk nas itu untuk sesuatu yang jauh, itu disebut dengan itu. Contohnya misalkan pulpen jauh ya, kita sebut berarti til zalika. Sebentar. Nah, kenapa misalkan pulpen jauh? Itu pulpen ya. Bukan pulpen jauh ya, itu pulpen. Kita sebutnya apa kalau dalam bahasa Arab? Zalika kolamun. Kenapa pakai zalika? Karena dia buat satu dan juga buat muzakkar. Nah, artinya apa? Zalika kolamun itu pulpen. Nah, kalau misalkan pakai yang perempuannya contohnya tilka maktabatun. Tilka maktabatun. Kenapa pakai tilka? Karena dia muannas. Lihat sini, karena dia muannas. Dan kalau diartiin artinya itu perpustakaan. Nah, jadi itu ya intinya ya. Kalau zalika buat muzakkar dan buat satu benda. Kalau tilka buat muzakkar, buat muannas dan buat satu benda juga. Ya, nanti berbeda-beda. Kalau ada yang berakal terbeda lagi. Kalau buat dua benda beda lagi. Tuh, buat manusia beda, buat hewan beda, buat benda beda. Kita belajar yang ini dulu ya. Jadi kita sudah belajar 4 hal. Yaitu apa? Tentang penggunaan haza, terus hazihi. Ini untuk yang dekat. Dan zalika serta kata tilka. Ini untuk yang jauh. Ya, ini yang jauh, ini yang dekat. Nah, Ustadz ada contoh soal di sini. Nah, kalian isi di sini dengan kata dekat ya. Dengan kata dekat. Nah, kalian sesuaikan jawabannya apa. Seperti itu ya. Dan kalian isi di sini soalnya sama, tapi jawabannya beda. Kalau ini dengan kata jauh, dengan kata zalika atau dengan kata tilka. Contohnya misalkan soal yang dengan kata dekat ya. Ada jawabannya berarti khubzun. Berarti jawabannya apa? Haza khubzun. Kalian tulis lagi di sebelahnya di sini. Nanti. Ya, haza khubzun. Nah, misalkan maktabatun ini muzakkar apa muannas? Oh, muannas karena ada tamar butonya. Berarti kita pakai hazihi maktabatun.
dan seterusnya sampai 14 ini. Buat yang kedua, sama kayak tadi, khubzun ini laki-laki atau perempuan? Muzakkar apa muannas? Oh, tidak ada tanda-tanda muannasnya, itu tak marbuto atau yang lainnya. Berarti disebutnya zalika. Jawabannya zalika khubzun. Nah, contoh nomor dua, maktabatun. Oh, karena dia muannas, ada tanda ciri-ciri tak marbutohnya ini. Berarti jawabannya tilka maktabatun. Tinggal ikutin aja nanti selanjutnya, ya. Jadi seperti itu. Ya, latihannya ada dua. Ini sama ini. Kalian kerjakan di buku kalian, ya. Karena nanti ini buat soal-soal buat nanti ujian, ya. Dikumpulin, insya Allah akan mudah nanti. Ini dia aja dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.